Kita ke informasi lain, pemirsa. Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipanggil penyidik KPK terkait pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Budi Karya Sumadi, mantan Menteri Perhubungan era Jokowi. Budi sedianya akan diperiksa terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jawa Timur yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Rencananya pemeriksaan akan berlangsung di gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo belum merinci materi apa yang akan didalami dalam pemeriksaan ini. Kendati demikian, Budi Karya tidak menghadiri panggilan KPK. Jadi dalam perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJKA, khususnya di wilayah Jawa Timur, konfirm hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk pemeriksaan terhadap saudara BKS. Dan hari ini juga penyidik juga mendapatkan konfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan pada pemeriksaan hari ini, dan nanti penyidik akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaan berikutnya. Ada agenda lain yang sudah terjadwal sehingga tidak bisa memenuhi panggilan hari ini. Masih sebagai saksi? Ya, masih sebagai saksi. Hanya BKS saja rencananya atau lagi? Ada beberapa saksi lain juga tentunya yang dipanggil dalam progres penyidikan perkara ini. Kami selalu update untuk saksi-saksi yang dipanggil. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri, dan kita akan bergabung dengan Brigadir Sarah di studio NTMC Polri. Ya, Brigadir Sarah, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah di Indonesia melalui pantauan CCTV? Silahkan. Baik, terima kasih Camar dan Yasmin, serta selamat pagi pemirsa. Mari kita pantauan CCTV melalui NTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto akan mengarah ke Senayan ataupun Selipi dalam keadaan ramai, dan dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang juga dalam keadaan ramai di jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Kami menghimbau bagi Anda untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini juga sudah dalam keadaan ramai. Terdapat peningkatan volume kendaraan dan antrian kendaraan pada traffic light-nya, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap waspada dengan selalu menggunakan jalur lalu lintas yang benar, tidak melawan arus, dan berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light. Dan pemirsa, kita bergeser ke CCTV yang ketiga dari kawasan Pospol Cisarua, Bogor. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Puncak yang akan mengarah ke Jakarta dan Ciawi dalam keadaan lengang. Kami menghimbau saat Anda melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat dan juga terdapat pasar dan pusat pariwisata yang berada pada kawasan ini dan tidak melawan arus dikarenakan berbahaya bagi keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan pemirsa, kita bergeser ke CCTV yang terakhir, yang keempat dari kawasan Simpang Cokroaminoto dan Pasar Bali. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Terminal Ubung yang akan mengarah ke Jalan Cokroaminoto juga terlihat dalam keadaan ramai, terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya, dan dari Jalan Gatot Subroto Barat yang akan mengarah ke Jalan Gatot Subroto Timur juga masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda untuk menaati rambu lalu lintas yang berlaku dan selalu mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 204 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 30 luka berat dan 291 luka ringan. Dari 204 kasus laka lantas tersebut, 69% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, tidak dalam kondisi mengantuk dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memecah konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone. Dan untuk update informasi NTMC Korlantas Polri, Anda dapat
dapat mengakses di website kami di korlantas.polri.go.id atau di Instagram kami di korlantas.ntmc. Demikian pantauan arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Camar dan Yas. Baik, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, jadi saksi ahli di sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Solo, Roy Suryo menolak menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum tergugat. Ya, ketegangan bermula saat tim kuasa hukum tergugat keberatan terhadap pernyataan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Jadi kalau keberatan, ya saya juga otomatis keberatan untuk menjawab. Roy Suryo tegas menolak menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat. Sementara kuasa hukum tergugat menolak kehadiran Roy Suryo dan Rismon Sianipar sebagai saksi ahli dalam sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Solo yang digelar Rabu pagi. Ketegangan bermula saat kuasa hukum tergugat, YB Irfan, mempertanyakan dasar kesimpulan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Utama, apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap Dekan Fakultas Kehutanan terkait dengan adanya skripsi yang telah dibuat oleh Pak Jokowi yang menurut para YB Irfan mempertanyakan status Roy dan Rismon terkait laporan yang diajukan Jokowi pada April 2025 terkait dugaan fitnah. Status keduanya dinilai penting untuk memastikan objektivitas dan independensi dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Sikap Roy Suryo yang menolak menjawab membuat tim kuasa hukum tergugat menolak seluruh keterangan Roy Suryo dalam sidang Citizen Lawsuit dokumen pendidikan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi yang sudah dibahas di awal tadi ya. Sekilas ya terkait dengan yang sedang viral di media sosial, pemirsa, alamat rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah berubah menjadi Tembok Ratapan Solo. Ya, perubahan nama tersebut juga bisa dilihat di aplikasi pencari lokasi Google Maps. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo. Tanda Tembok Ratapan Solo ini bisa dilihat jika membuka aplikasi pencari lokasi Google Maps. Hal itu membuat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali merespon. Ia menilai penamaan lokasi rumah Jokowi dengan nama Tembok Ratapan Solo adalah bentuk kreativitas. Rumah Jokowi memang tak pernah sepi pengunjung. Selalu saja ada warga yang ingin bertemu dan hal ini membuktikan bahwa Jokowi dicintai masyarakat. Sebelumnya nama Tembok Ratapan Solo di Google Maps berada di lokasi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Fenomena ini diperkuat oleh sebuah video seorang pemuda yang beraksi seolah sedang meratap di depan gerbang rumah tersebut. Hingga kini rumah Jokowi memang masih didatangi oleh banyak orang, mulai dari tokoh nasional, relawan, hingga masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.